Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, jemaat GKMI Surabaya yang kami kasih. Kita mengucap syukur bahwa pagi hari ini kita boleh kembali melaksanakan ibadah di Minggu, khususnya tanggal 3 Mei 2020. Walaupun saat ini kita masih melakukan dari jarak jauh, masing-masing berada di rumah, tapi itu semua tidak mengurangi nilai persekutuan antara kita sama saudara, terlebih persekutuan kita dengan Tuhan. Untuk itu mari kita datang, naikkan syukur kita pada Tuhan. Kita bawa segala doa kita, segala syafaat kita, segala pengharapan kita, karena kita percaya bahwa Dialah Allah penyelamat kita, Allah sumber pertolongan kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan diketemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari kita awali pujian kita, nyanyi dan bersoraklah. Ini apa yang kita pujikan saat ini. Yesus adalah penyelamat kita. Yesus adalah penolong kita. Dan tiada yang seperti Dia di dalam dunia ini. Untuk itu kita datang dengan segenap hati kita, dengan segenap percaya kita. Yesus penyelamatku.
Kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Saat ini kita masih ibadah di rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 yang ada di penjuru dunia, tapi itu semua tidak mengurangi nilai, sekali lagi, persekutuan kita sama saudara, terlebih persekutuan di dalam Tuhan. Itu mari kita datang pada Tuhan, kita bawa sukacita kita, sorak-sorai kita dengan satu pujian, umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Bapa Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi, dengan sukacita kita pujikan pujian ini dari awal. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Tuhan pun bersuka. Kita semua bersuka.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Bilianus Moguntu. Mari kita siapkan hati kita, fokus kita pada firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga melalui itu semua kita boleh bersama-sama diberkati. Kita siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Biarlah saat ini hati kita seperti rusa yang haus merindukan aliran sungainya, seperti padang gersang yang menanti datangnya hujan. Biarlah kita datang pada Tuhan karena kita percaya hanya Dia pribadi yang mengenal hati kita semua. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, di rusa yang haus, itu aliran sungai. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai panah gersang nanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, di dalam-Mu ada kepenuhan terang dan hikmat. Maka terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, dan berikan kami anugerah untuk menerima sabda-Mu dengan hormat dan rendah hati, supaya kami dilengkapi oleh sabda-Mu dan dapat mewujudkannya dalam hidup beriman kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 113 ayat 1 sampai 6. Dan saya akan membaca 3 bagian saja, ayat 2, 3, dan 6a. Doa kepercayaan. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu, aku percaya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu pepatah atau kata bijak dalam bahasa Jawa, dan saya percaya kita semua sudah tahu, bahkan pernah mendengar atau juga mengucapkannya. Dan kata bijak ini berbunyi demikian: akehno anggonmu, nyukuri nikmat, supaya lali carane sambat. Dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, demikian: dengan memperbanyak syukur, maka engkau akan lupa cara mengeluh. Mengeluh, saya percaya kita pernah melakukannya. Kita pernah mengeluh tentang keadaan kita. Pada waktu kita sakit, pada waktu kita kekurangan, pada waktu kita menemui masalah. Mengeluh selalu berkaitan dengan rasa kurang terhadap sesuatu yang diimpikan, bahkan sesuatu yang tidak tercapai. Berbicara mengeluh, maka keluhan merupakan ungkapan yang menyatakan rasa susah karena penderitaan, kesakitan, kekecewaan, dan sebagainya. Ketika saya membaca bagian ini dari Mazmur 13, saya menemukan keluhan Daud dalam Mazmur 13 ini. Dan bukan saja sekedar dia mengeluh tentang keadaannya, tetapi lebih dari itu, Daud yang menulis Mazmur ini justru meragukan Tuhan dalam hidupnya. Ketika saya membaca ayat 2 dan 3, saya teringat pada lagu yang dikarang oleh Jeffrey S. Chandra yang berbunyi, hatiku percaya. Saya coba mengungkapkan lirik lagu itu untuk kita memahami tentang
mengeluh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lalu ref dari lagu itu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ketika penulis lagu Jeffrey S. Chandra menulis lagu ini, merupakan refleksi dari pergumulan hidupnya. Untuk satu impian yang hendak dia capai, namun dia harus menjelajahi perjalanan hidup, pergumulan hidup dengan jalan-jalan yang terjal, bahkan kerikil yang tajam yang menghempaskan kehidupannya. Dan dalam pergumulan itu dia ungkapkan, dia seperti tak melihat jalan Tuhan, seperti tak mengenal cara Tuhan menunjukkan jalan itu. Dia tidak melihat cara Tuhan membuka jalan itu. Dia tidak mengerti rencana Tuhan. Namun di balik semua itu dia katakan, walaupun dia tidak melihat, walaupun dia tidak mengerti, namun dia katakan, hatiku percaya, pengharapanku hanya kepada Tuhan. Daud mengungkapkan hal yang sama dalam ayat 2 dan 3. Dalam pergumulan Daud, konteks pergumulannya, dia mengungkapkan dua hal di sana. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Dalam ayat 2, Daud sedang mengeluh tentang kehidupannya. Bahkan bukan sekedar mengeluh, dia meragukan Tuhan. Kenapa dia meragukan Tuhan? Ada dua hal yang dia ungkapkan. Bahwa pemazmur merasa Tuhan tidak cepat turun tangan menolongnya. Bahkan Tuhan seakan sudah melupakannya. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, Daud berada pada satu fase dia merasa bahwa Tuhan tidak menolong. Tuhan sedang tinggal diam. Bahkan Tuhan tidak memberikan pertolongan, bahkan melupakan dia. Dan karena itu dia berkata, berapa lama? Bukankah kita juga sering berkata kepada Tuhan, berapa lama saya harus sakit seperti ini? Berapa lama saya harus menjalani pergumulan seperti ini? Berapa lama saya harus menunggu? Ada banyak ungkapan keluhan kepada Tuhan yang kita sampaikan. Bahkan dalam ayat 3, Daud mengungkapkan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Dalam ayat 3, nampaknya pemazmur sudah tidak sabar lagi menghadapi problem hidup. Bahkan dia sudah nampak terlihat putus asa. Dia ungkapkan, ketika dia melihat lawan-lawannya justru hidup lebih baik dari kehidupannya. Dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dia harus seperti itu? Di tengah situasi pergumulan hidup yang kita alami sampai pada saat ini, bahkan mungkin dalam tekanan situasi ketika pandemi virus corona ini mewabah, ditambah pergumulan dari tengah-tengah rumah tangga kita, kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Ya Tuhan. Dalam konteks seperti itu, ada dua hal yang dilakukan oleh Daud sehingga dia tetap bisa bertahan dalam pergumulan yang sulit yang dia alami. Yang pertama,
dalam ayat 4 sampai ayat 5. Daud berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, di tengah pergumulan yang sulit itu, Daud tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Bahwa tidak ada cara lain untuk kita bisa tetap bertahan di tengah-tengah situasi sulit, selain menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Justru ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, kita menanti pembuktian kasih setia Tuhan itu di tengah persoalan kehidupan yang sedang kita jalani. Yang kedua, dalam ayat 6a, Daud bukan sekedar berharap kepada Tuhan, tetapi Daud juga menaruh percaya pada kesetiaan Tuhan. Kata percaya dalam bahasa Ibrani dari kata hatats yang diterjemahkan dalam ayat ini, dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan bukan belief tapi trust. Kata trust dari kata hatats dalam bahasa Ibrani itu ada dua hal yang ditekankan. Yang percaya. Yang pertama, bahwa percaya itu artinya pemazmur mau bersandar sepenuhnya, menyandarkan diri kepada Tuhan yang ia percayai itu. Jadi ibarat kalau kita seperti duduk, maka kaki kita tidak lagi menginjak lantai. Semua beban hidup itu kita percayakan kepada kursi yang dapat menahan bobot berat badan kita. Itu trust. Maka seharusnya juga kita seperti itu. Di tengah-tengah kita digempur oleh berbagai persoalan kiri kanan. Persoalan rumah tangga, persoalan anak, pendidikan anak. Di situasi genting ini. Persoalan pekerjaan. Persoalan besok mau makan apa mungkin. Kita diingatkan untuk tetap mempercayai Tuhan. Artinya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam welas asih Tuhan. Tuhan akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Yang kedua, aspek dari trust bukan hanya menyandarkan diri, tetapi aspek yang kedua adalah mengandalkan. Daud sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Dia tahu dia punya keterbatasan. Karena itu ungkapannya dia bertanya berapa lama lagi, karena memang dia terbatas. Dia tidak bisa memahami karya Allah dalam hidupnya. Tapi justru karena keterbatasan dia hidup mengandalkan Tuhan. Dan apa yang dia andalkan adalah kasih setia Tuhan yang dia percayai akan nyata tepat pada waktunya. Kalau Daud mau mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka seharusnya juga kita mengikuti jejak Daud. Di tengah situasi sulit, dampak dari mewabahnya virus corona ini, semua orang merasakan, termasuk juga hamba Tuhan merasakan. Dalam bahasa Manado, apa yang ngana rasa kita rasa. Semua orang merasa. Tapi justru di tengah apa yang kita rasa saat ini, mari kita hidup untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi juga mengandalkan Dia sepenuhnya dalam setiap waktu. Karena kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena itu Daud mengungkapkan dalam ayat 6. Ketika Tuhan menolong, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, diberi jalan keluar oleh Tuhan, maka seharusnya kita tidak melupakan Tuhan. Jangan seperti kacang lupa kulitnya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang harus kita lakukan dalam minggu ke depan ini. Ketika kita masih ada di situasi pandemik ini, yang pertama, tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan akan terbukti justru di tengah-tengah situasi sulit yang sedang kita alami. Yang kedua, menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka jika kita melakukannya, kita akan tetap merasakan bahwa Tuhan tetap ada, mendekap kita dalam kasih-Nya, memelihara kita dalam welas asih-Nya. Untuk apa yang sedang kita sama-sama pergumulkan, Dia ada, setia memelihara. Karena itu saya mengutip apa yang disampaikan oleh Daud. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Demikian juga Jeffrey S. Chandra menyampaikan, walau ku tak mengerti rencanamu, walau ku tak melihat jalanmu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh memberkati kita sepanjang minggu yang akan kita jalani. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami karena dalam perkenan Tuhan kami masih boleh beribadah sampai pada hari ini, walaupun itu kami laksanakan di rumah-rumah. Namun kami percaya bahwa Engkau juga hadir tengah-tengah kami dalam persekutuan kami, menyapa kami, memberi keteguhan iman, bahkan juga keteduhan batin. Terima kasih untuk waktu-waktu yang sudah kami lalui. Tuhan tetap menolong kami sampai pada saat ini. Dan karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk seminggu yang akan kami jalani dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, mampukan kami untuk boleh tetap ada dalam aktivitas kami setiap hari, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dengan berbagai dimensi pergumulannya. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga boleh menolong saudara-saudara kami jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan, yang bergumul dengan berbagai hal diberi jalan keluar oleh Tuhan. Dan kami terus berdoa secara khusus juga di tengah-tengah kami menghadapi situasi wabah penyakit ini. Kami berdoa kiranya juga Tuhan Engkau berbelas kasihan atas keadaan kami, atas bangsa dan negara kami ini, supaya kami boleh dilalukan oleh Tuhan dari wabah pandemi COVID ini. Kami percaya dalam waktu Tuhan, badai yang kami hadapi ini pasti berlalu. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu untuk gereja-gereja Tuhan yang pada pagi hari ini melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk firman-Mu yang disampaikan, kiranya juga boleh meneguhkan iman jemaat untuk kami terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mempercayai Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati setiap bagian dikerjakan oleh gereja-gereja Tuhan dalam keterlibatan menolong saudara-saudara kami yang berkekurangan, sehingga sungguh kesaksian gereja pun boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dengan segala kebijakannya yang boleh kami rasakan sampai saat ini, untuk kami tetap survive dalam situasi yang tidak kondusif saat ini. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong, memberkati, memberi hikmat. Dan kami percaya Tuhan juga memakai pemerintah kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Sekali lagi kami menyerahkan bangsa negara kami, kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, semuanya dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah yang memeliharakan segala yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah diberkati dengan puji-pujian dan juga firman yang sudah disampaikan oleh hambanya, saatnya kita membawa ucapan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan satu ayat yang menghantar kita dalam membawa persembahan kita, yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baiklah jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Marilah kita berdiri dan bersama-sama kita akan pujikan Hatiku Percaya.
Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, dengan demikian ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.